terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, untuk renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang 10 sampai dengan ke-18, di mana saya mengambil tema memenangkan pertarungan iman. Wah, sepertinya dari mendengar temanya saja kita pasti sudah penasaran dan semangat nih ingin mendengar, tentu bukan? Nah, seperti apa sih ciri-ciri orang yang bisa memenangkan pertarungan iman? Apakah saya termasuk orang yang bisa memenangkan pertarungan iman? Atau saudara? Atau kita semua? Jawabannya pasti bisa, sebab kita bersama Tuhan. Amin? Amin. Oke, untuk itu ayat-ayat ini ditulis Rasul Paulus saat ia berada di dalam penjara di kota Efesus untuk jemaat mula-mula di sana, agar dia mengingatkan agar jemaat mula-mula tetap kuat di dalam Tuhan. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari ayat yang ke-10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasanya. Seperti itulah pesan Rasul Paulus kepada jemaat mula-mula di kota Efesus. Kenapa Rasul Paulus sangat menekankan jemaat mula-mula di sana sampai-sampai dia menulis surat ini? Mengapa? Sebab Rasul Paulus tahu bahwa jemaat mula-mula di sana belum memiliki fondasi iman yang kuat. Untuk itu dia tetap mengingatkan dan selalu mengingatkan jemaat mula-mula di sana. Nah, untuk itu saya mengambil 3 pokok utama, yaitu yang pertama semangat juang orang percaya, yang kedua perlengkapan orang percaya, dan yang ketiga kehidupan doa orang percaya. Dimana yang pertama yaitu semangat juang orang percaya. Mengapa orang percaya harus memiliki semangat? Sebab ketika kita menginginkan hasil yang terbaik, pasti kita harus memiliki semangat, bukan? Untuk itu kita harus memiliki semangat agar kita mendapatkan hasil yang terbaik, seperti itu. Nah, untuk yang tema pokok kecil yang pertama yaitu harus kuat. Seperti yang saya katakan tadi, di ayat yang 10 dikatakan kita harus kuat. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasanya. Tema pokok kecil yang kedua yaitu tetap berdiri teguh. Mengapa? Sebab di ayat yang ke-13b dikatakan tetaplah berdiri, seperti itu. Bahkan saat peperangan selesai. Mengapa? Itu artinya kita disuruh berjaga-jaga. Pada ayat yang ke-13b mengingatkan kita agar kita tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan. Nah, untuk tema pokok kecil yang ketiga yaitu kita harus mengetahui siapa musuh dan segala bukti muslihatnya. Sebab di ayat yang ke-12 dikatakan, sebab perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, bahkan roh-roh jahat di udara. Nah, untuk itu kita harus tetap kuat di dalam iman. Mengapa? Sebab ketika kita tidak kuat di dalam iman, kita tidak akan bisa memenangkan pertarungan iman. Amin, saudara? Oke, untuk itu tema pokok utama yang kedua yaitu perlengkapan orang percaya. Nah, perlengkapan orang percaya, ketika kita contohnya seperti ini. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus memiliki persiapan dan perlengkapan, bukan? Nah, ketika kita ingin memenangkan pertarungan iman, ketika kita ingin bertarung, kita memiliki perlengkapan. Kita harus memiliki perlengkapan, yaitu dari ayat yang ke-14 dikatakan harus menjaga kekudusan. Saya mengambil tema pokok kecil menjaga kekudusan. Mengapa? Sebab dikatakan di sini yaitu kamu harus berbaju jirahkan keadilan. Seperti itu kan. Nah, berbaju jirah. Baju jirah ini bisa dikatakan seperti rompi. Pada zaman dahulu digunakan mereka pada saat perang, seperti itu. Rompi ini yaitu untuk melindungi bagian luar tubuh mereka, agar mereka tidak, ketika mereka berhadapan dengan musuh tidak bisa mengenai bagian tubuh mereka yang bagian luar, seperti itu. Nah, berbaju jirahkan keadilan, seperti itu. Nah, mengapa dikatakan berbaju jirahkan keadilan? Berarti kita harus mengenakan rompi keadilan, seperti itu. Nah, mengapa kita harus mengenakan keadilan? Jadi kita harus tetap adil. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus adil agar kita bisa tetap kudus di hadapan Tuhan. Mengapa saya mengambil pokok kecil menjaga kekudusan? Sebab tanpa kekudusan kita tidak bisa berbaju jirahkan keadilan. Sebab hanya dengan kekudusanlah kita bisa berbaju jirahkan keadilan dan berikat pinggangkan kebenaran. Sebab kebenaran hanya akan berdampingan dengan kekudusan, seperti itu. Nah, berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang, pasti kita tahu dong apa itu ikat pinggang. Sebab ikat pinggang adalah ikon yang sering kita gunakan sehari-hari. Ikat pinggang ini adalah untuk digunakan untuk mengikat celana atau bahan pakaian lainnya, digunakan sebagai fashion juga bisa atau sebagai perlengkapan, seperti itu. Nah, berikat pinggangkan kebenaran itu artinya kita harus memegang kuat kebenaran, seperti itu.
Untuk menjadi anak-anak Tuhan, kita harus berpegangan kebenaran, sebab hanya di dalam kebenaranlah kita dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Oke. Untuk itu saya juga mengambil pokok kecil, yaitu kerelaan memberitakan Injil. Sebab di ayat yang ke-15 dikatakan beritakan Injil. Nah, bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Dan untuk apa kita memberitakan Injil? Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita harus memberitakan Injil. Dan ketika kita memberitakan Injil, kita harus melalui kehidupan kita. Kita harus menjadi saksi dulu melalui diri kita sendiri, agar orang lain melihat kita dan mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus melalui pemberitaan Injil kita. Amin. Amin. Oke. Yang ketiga yaitu bertahan dengan menggunakan perisai iman. Di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa kita harus menggunakan perisai iman. Mengapa kita harus menggunakan perisai iman? Kenakanlah perisai iman seperti itu. Mengapa kita harus menggunakannya? Sebab ketika kita ingin menghadapi musuh, kita harus memiliki perisai. Perisai ini digunakan untuk menghindari musuh, untuk ketika musuh mengapakkan pedangnya, kita menggunakan perisai seperti itu agar tetap bisa bertahan seperti itu, untuk melindungi bagian tubuh kita, untuk melindungi diri kita sendiri. Nah, kita harus menggunakan perisai iman. Apa perisai iman kita? Yaitu firman Tuhan. Kita harus menggunakan firman Tuhan agar kita bisa memenangkan pertarungan iman ini. Dan yang keempat, pokok kecil yang keempat yaitu memakai jaminan keselamatan. Siapakah jaminan keselamatan kita? Kita semua pasti tahu dong siapa jaminan keselamatan kita. Pastinya Tuhan Yesus. Dengan menggunakan Tuhan Yesus, dengan Tuhan Yesus kita itu bisa memenangkan pertarungan iman. Amin. Untuk pokok utama yang ketiga yaitu kehidupan doa orang percaya. Dikatakan di ayat yang ke-18a, kita harus tekun dan berjaga-jaga di dalam doa kita. Nah, ayat yang ke-18 ini dikatakan bahwa dalam segala doa dan permohonan, hendaklah kamu senantiasa berdoa dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya terhadap orang-orang kudus. Nah, untuk ayat yang ke-18a saya ambil pokok kecil yaitu harus tekun dan berjaga sambil berdoa di dalam roh. Mengapa harus di dalam roh? Sebab ada 4 poin, yaitu yang pertama, kita harus berdoa dan melakukan penyembahan di dalam penyembahan yang benar dengan Tuhan. Yang pertama yaitu berdoa dengan pimpinan roh. Yang kedua, berdoa hendaklah menyembah dalam roh. Yang ketiga, berdoa dalam kekudusan. Yang keempat, rendah hati dan terbuka di hadapan Allah. Dengan 4 hal ini kita bisa berdoa di dalam roh. Nah, untuk ayat yang ke-18b, saya mengambil pokok kecil yaitu kita harus mendoakan orang lain. Berdoa untuk orang lain. Mengapa? Sebab di ayat yang ke-18b dikatakan berdoa dengan permohonan yang tak putus-putusnya terhadap orang-orang kudus. Mengapa kita perlu berdoa untuk orang lain? Sebab ketika kita berdoa untuk orang lain, bisa jadi mujizat terjadi bagi orang lain. Ketika kita berdoa, sebab di Yohanes 12 dikatakan, inilah di dalam 1 Yohanes dikatakan, inilah perintah bahwa kamu harus saling mengasihi. Seperti apa bukti bahwa kita mengasihi orang lain? Yang pertama, dengan mendoakannya, itu adalah bukti bahwa kita mengasihi dia. Dan yang kedua, bisa kita lakukan dengan perbuatan. Lebih bagus kita berdoa dan dengan perbuatan. Itulah bukti kasih kita kepada sesama kita. Dan dengan mengampuni, dengan kita mengampuni sama kita, itu berarti kita bukti bahwa kita sudah mengasihi dia. Seperti itu. Nah, dari ke-8 ayat ini, ayat ke-10 sampai dengan ke-18, nah kita bisa memenangkan pertarungan iman seperti itu. Nah, ketika kita bisa memenangkan pertarungan iman, tentunya pasti kita bersama Tuhan Yesus. Jika kita tidak bisa memenangkan pertarungan iman jika tidak bersama Yesus. Nah, untuk itu ayat ini mengingatkan kita agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, di mana kita harus berjaga-jaga. Nah, kita harus memiliki mental yang kuat dan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah sambil berdoa dan tekun dalam roh untuk memenangkan pertarungan iman ini. Sekian renungan kita pada hari ini. Shalom, Tuhan memberkati.